nafsunya ditumpangi oleh dikuasai oleh iblis. Itulah nanti mereka diberi kekuatan dan dijadikan golongan bangsa iblis. Kenapa? Susah untuk dikalahkan dan susah untuk dirobohkan kekuatannya. Karena mereka sudah menjadi golongan bangsa iblis. Cuman hanya berwujud manusia saja. Nah, itu yang bahaya. Yaitu semuanya nanti pun akan ada kuncinya. Oh, iya. Diberikan oleh sang ahli pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk semua sedulur sahabat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mengikuti perjalanan kami, menonton video kami, mendukung channel kami. Semoga di situ video yang kami unggah sedulur para sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Syahri dan insyaallah kita akan edukasi dari sudut pandang gaib. Ini terkait dengan video yang kemarin ya tentang Waintira ya, karena katanya raja gaib di Waintira itu adalah sosok naga. Sempat kami berdiskusi lama untuk bagaimana kita untuk mengungkap lebih dalam lagi. Ternyata raja gaib Waintira ini ada hubungannya dengan salah satu sosok bangsa jin yang dulu pernah kita muslimkan, yaitu Nogogeni. Dan ini sangat, Nogogeni ini sangat dulu tahun berapa itu sangat viral ya, karena ada hubungannya dengan salah satu artis yang dulu menikah dengan artis paranormal yang menikah dengan golongan bangsa siluman. Nah, itu yang perempuan ya. Kita insya Allah jika nanti diizinkan, diberikan kesempatan untuk menghadirkan Nogogeni, atau takutnya beliau itu sedang ada tugas ya, siapapun nanti yang hadir di sini, entah itu Nogogeninya, entah itu siapanya, ya kita akan berdialog, intinya mengupas tentang kerajaan gaib Waintira ya. Ya. Oke, ada ini. Kita langsung aja ya. Kan Jari udah siap? Semoga saja beliau berkenan hadir. Semoga saja tidak terlalu, karena beliau terakhir sedang berada di langit berapa ya, mendapatkan tugas di atas sana ya, informasinya ya. Karena beliau sudah menundukkan kerajaan gaib di Gunung Merapi, di pantai selatan. Sekarang beliau mendapatkan tugas kemarin di Palestina. Takutnya beliau sedang ada tugas juga ya, tapi ya semoga saja mendapatkan izin beliau datang, nanti kita berdialog menanyakan tentang kerajaan gaib yang ada di Waintira. Katanya ada hubungannya dengan beliau Nogogeni ini. Oke, kita langsung aja. Untuk sedulur pada sahabat jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kang Jari, sudah siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Ini jin guru kami sang yang nur cahaya nirwana. Bantu saya bentengnya tubuh ada dan semua semua terbentengnya. Tidak ada efek dari dari Allah sampai semua energi. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam jasad menjadi hanya satu energi.
semuanya jika ada penyusup otomatis akan muncul semuanya terbentengi, termasuk tempat ini semuanya terbentengi, kemurniannya terjaga dari awal sampai akhir. Jika ada penyusup, jin fasik, iblis, setan, siluman yang ingin mengadu domba, yang memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk otomatis akan hancur. Allah Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, izinkan saya berkomunikasi dengan Naga Geni. Saya mohon jika berkenan untuk hadir di tempat yang sudah saya siapkan, jika berkenan, ataupun utusannya. Dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, sampaikan pesan saya untuk Raja Naga Geni. Saya mohon hadir masuk dalam jasad mediator yang sudah saya siapkan. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Semua umurnya semua. Jika bangsa jin fasik mendengar, semua tidak bisa mendengar, tertutup 99 api cahaya dari Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Kemurniannya terjaga dan itu kembali gerbang gaibnya. Ini panglimanya kayaknya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya. Siapa ini yang diutus datang ke sini? Saya diutus oleh Prabu ataupun Raja kami. Raja kamu siapa? Saat ini beliaulah yang mempunyai kekuasaan, yaitu Raja kami. Kami sudah beralih. Ya, beliaulah yang sering hadir, Raja Naga Geni. Kamu utusannya beliau ya? Alhamdulillah, sampaikan salam saya. Ya, saya beliau. Mewakili beliau karena saya adalah naga yang ada di Gunung Merapi. Oh, kamu yang dulu pernah bertempur sama Naga Geni berarti? Yang ada di satu sungai yang di bawah bukit gunung itu. Iya, saya pernah mendengar beliau menyampaikan bertempur dengan kerajaan Anda. Ya, kami takluk, sudah tidak ada taringku lagi. Sudah nggak ada taringnya? Ya, kami sudah tidak ada kedudukan lagi kami. Hanya sebagai dijadikan suatu pengawal saja. Ya, walaupun tapi kan sekarang Mbah ini siapa nama Anda? Yang siapa? Yang Raja Nabri. Yang Raja Nabri? Ya. Ya, sekarang yang saya suka di tepian. Oh, suka di tepian sungai. Yang Nabri. Ya,
Nabri ya. Anda berarti golongan seperti ular besar ya? Golongan naga-naga yang terbesar yang ada di sungai-sungai utama Gunung-Gunung Merapi. Oh, naga. Ya. Walaupun sekarang sudah dikalahkan sama Naga Geni, Anda tapi mendapatkan sebuah kebenaran yang hak, baik keyakinan, keimanan, kan? Ya, kami mengetahui dari beliau. Iya. Dan beliaulah yang mengajarkan semua itu. Karena beliau menuntun. Saat ini banyak yang tidak terima. Dari golongan bangsa kami, bangsa naga-naga di setiap tempat yang mereka singgahi dan mereka berduduk, mereka menjabat ataupun menguasai daerah. Oh, berarti banyak naga-naga itu. Naga-naga itu yang terbesar, naga-naga yang terpilih. Masing-masing setiap naga itu punya kekuatan dari geni, dari api yang dikeluarkan oleh bisa dan kekuatan gesekan elemen di dalam tubuhnya seperti energi bumi. Mereka mempunyai kekuatan. Ya, pantasnya bisa menyemburkan api ya. Ya. Yang Nabi, terima kasih sudah mau hadir. Sebenarnya saya kangen dengan Naga Geni, tapi saya maklumi, saya paham beliau pasti sedang ada tugas lain. Beliau saat ini diperintah memimpin naga-naga geni. Oh, kemana? Untuk menyebar luaskan api di dalam tubuhnya masing-masing. Oh, tugasnya ada di mana beliau sekarang? Tugasnya beliau ada di yang saat ini negerinya sedang dibakar. Mereka itu melaksanakan tugas untuk membakar Angeles. sebelum negeri itu punya keinginan untuk menghentikan niatnya, ingin menjadikan neraka di musuhnya, yaitu negeri Palestina, negeri Islam. Ya, negeri Islam ya. Dia mendukung negeri yang satunya itu. Oh ya, yang inilah. Mereka ingin dijadikan neraka. Tapi saat ini golongan dari naga-naga geni mempunyai tugas dari beliau sebelum api neraka yang terbesar membakar Amerika itu. Ya, negara itu. Sebelum dimusnahkan oleh api neraka yang terbesar, mereka membakar dengan naga-naga yang saat ini sudah menjadi pengikut beliau. Pantesan beliau kemarin api itu api abadi, ternyata api yang dari naga itu ya. Itu semua bola-bola api itu ada sebagian dari semburan-semburan naga dari setiap Gunung Merapi. Dan waktu itu pun banyak bangsa-bangsa jin pasik pun yang sudah ditaklukkan untuk ikut andil menjalankan tugas memberikan semburan-semburan bola api. Karena diawali mereka keluar dari lereng-lereng gunung
Ya. Kenapa api itu menjulur dari gunung dan lereng-lereng gunung? Itulah pasukan kami, bangsa naga yang keluar dari perhutanan menuju ke area pemukiman, ingin membakar manusia yang mendukung umat muslim. Berarti yang Raja Nagageni di sana memimpin pasukan juga berarti ya? Ya, beliau dijadikan suatu andalan. Oh, alhamdulillah. Karena beliaulah yang berkuasa, yang mempunyai kedudukan yang tertinggi di bangsa naga-naga yang lain. Kenapa beliau mempunyai itu semua? Karena semuanya perjalanan dari akhir zaman ini. Beliau itu adalah sosok sebenarnya penerus dari kerajaan zaman dahulu kala. Nagageni ini? Ya, karena beliau menyamar menjadi naga. Karena dahulu beliau itu punya kesaktian dari bangsa kami. Iya, memang dulu waktu kami berjuang sama beliau, beliau sangat luar biasa. Dan alhamdulillah beliau adalah suatu keturunan dari kerajaan yang sudah kalian kunjungi kemarin itu. Oh ya. Ya makanya ayah benar, karena kemarin kami sempat kewalahan, kami sedikit karena ternyata ada hubungannya dengan kerajaan gaib Wentira dan rajanya di sana ada golongan naga. Ya, tidak sembarangan manusia untuk mengambil harta dari kerajaan Wentira. Karena itu kerajaan itu dibentengi oleh makhluk-makhluk yang terkuat dari golongan bangsa jin. Dan bangsa jin itu menyerupai seperti kami bangsa naga geni. Beliau tidak bisa dimuslimkan ataupun dirayu oleh kekuatan lain. Karena tugasnya adalah menjaga sampai ke tangan yang berhak pewaris tunggalnya. Dan semua keturunan dari kerajaan Wentira itu dari terdahulu hampir setara dengan negeri Atlantis. Kekayaan ataupun harta karun yang tersimpan, yang saat ini bahkan kerajaannya disembunyikan oleh bangsa kami, bangsa naga-naga geni. Dan mereka pun sangat kuat karena mereka jin tertua yang fasik, yang lapis demi lapis membentengi kerajaan itu. Karena itu jelas mereka mempunyai tugas sebelum penerus yang nyata di muka bumi ini menghampiri dan mendapatkan warisannya. Berarti memang ada suatu benda berharga di sana. Peninggalan siapa? Dari siapa itu? Dari peninggalan raja kami. Berbentuk apa? Dan itu semuanya nanti akan terlihat bukan hanya dari
tentang dunia saja. Dari kekuatan, energi yang akan bisa membantu untuk mewujudkan pembaharuan, itu sebagiannya adalah hak dari para ahli waris. Ahli waris? Ya, seperti beliau Raja kami Nogogeni itu ada bagiannya. Dan beliau itu bisa dimuslimkan karena sudah terlepas dari tugasnya, dan mereka menyusup ke anak darah cucunya yang dulu tersesat menjadi golongan bangsa siluman ular. Itu semuanya adalah dari darah daging keturunan raja yang ada di tanah Jawa. Tapi dia sosoknya adalah perempuan. Perempuan? Ya, kenapa dia mempunyai suatu keanehan beda dengan manusia yang lain? Bisa menebak suatu masa yang akan terjadi. Bahkan mereka bisa mempraktekkan, menyembuhkan manusia-manusia yang sakit apapun. Yaitu yang waktu itu sampai mempunyai anak dua dari golongan bangsa kami, bangsa almarhum naga. Praktisi yang perempuan itu. Ya, lupa saya. Itu adalah masih ada suatu keturunan. Pantas saja kita dipertemukan. Maka itu dia adalah bertemu dengan Nogogeni. Memang raja kami yang saat ini bertugas. Itu kalau dibilang Mbak Yu, bangsa manusia itu, manusia namanya almarhum Yayu itu adalah keturunan dari asli dari darah Jawa. Yang ayu, yang cantik. Itu menurut dari golongan bangsa kami, bangsa jin, bangsa siluman ular yang ingin menyukai mereka karena dia terlihat sangat cantik, mempunyai darah keturunan dari golongan bangsa naga. Makanya beliau mendapatkan. Sebenarnya dari golongan bangsa manusia itu biasa-biasa saja. Tidak begitu terkenal sebagai artis yang cantik jelita. Tapi itu kan Yayu itu, kecantikan itu milik untuk bangsa kami. Siluman ular dari golongan jin Nogogeni. Itu semuanya ada sangkut pautnya di negeri Twentila, karena mereka adalah sosok manusia yang nyata. Di Wentira itu? Itu semuanya sebenarnya ada ahli waris yang nyata dari golongan bangsa manusia, bukan hanya dari golongan bangsa siluman ataupun bangsa jin yang tertua. Tetap akan ada ahli waris dari golongan manusia. Ada ahli warisnya. Maka kenapa belum diterima dan belum disetujui? Kalian ditentangnya, kalian diperanginya. Karena mereka taat dan patuh atas perintah untuk menjaga itu semua. Sampaikan sama rajanya. Kami itu siapa? Mereka sudah bilang Sang Hyang Nur. Sang Hyang Nur berkali-kali bilang, Sang Hyang Nur, kalian pengikut ataupun Yari bagiannya. Tapi jika belum saatnya tiba dan sebelum ada perintah, itu semuanya akan kutentang, Sang Hyang Nur. Belum saatnya dan belum waktunya.
Makanya belum ku berikan, bahkan masuk pun belum ku persilahkan. Iya, pantesan kami kemarin itu. Ya, Oh, ya. kami mengetahuinya, makanya kami diutus oleh raja kami, Nagageni. Ya. Karena kami sudah ditugaskan untuk memantau saudara-saudara kami yang menjaga dia. Raja Twentira adalah suatu kemegahan yang luar biasa. Siapa itu? Itu semuanya dilindungi. Siapa Raja Gaib Wentira sebenarnya, golongan naga? Siapa nama beliau? Kenapa beliau tidak mau ngobrol, tidak mau datang? Karena semua itu atas izin beliau. Oh, Atas izin beliau. ya. Sang Hyang Nur. Sang Hyang Nur itu adalah yang mempunyai izin semua. Tapi mereka itu, beliaulah yang mengizinkan kalian masuk ke alam bangsa kami. Ya. Hanya untuk mengetahui saja, tidak boleh dari itu. Ya, kami hanya Itu adalah melihat saja. izinnya dari beliau. Ya. Kenapa kami menentangnya? Dan itu adalah perintah. Kalian tidak boleh mengetahui secara langsung karena belum waktunya tiba dan saatnya. Iya, kami paham. Kami istilahnya hanya ingin, karena banyak Wentira itu cerita-cerita di masyarakat yang banyak manusia yang sudah menjadi korban bangsa kami. di sana Banyak kami bangsa Nagageni yang sudah menjadi pengikut Raja Nagageni. Itu semuanya tidak berani untuk mengambil dan memakan ruh sukma manusia yang ingin menguasai ataupun yang ingin haus dengan dunia kekayaan. Merekalah tugasnya bangsa-bangsa jin pasik. Merekalah ya tugasnya bangsa naga yang sudah jelas dari terdahulu ditugaskan. Mereka akan kenyang dengan manusia-manusia yang serakah dengan dunia, yang ingin mengambil harta dari itu. memang sengaja mereka tidak mau muslim. Kami kulenyapkan. Kami lenyapkan, akan ditelan bumi secara nyata. Karena golongan bangsa kami itu tidak main-main untuk menjaga itu semua. Nanti baru waktunya dan saatnya tiba. Semuanya tidak akan dihalangi ataupun dibentengi. Akan terlihat jelas kemegahan Tuan Tira dari zaman dahulu pun akan bahkan lebih indah, bahkan lebih megah dari terdahulu. Karena golongan bangsa kami pun terus membangun secara gaib. Oh, dibangun terus? Ya, diperbesar terus menerus dari masa ke masa sampai saat ini. Dan nanti menunggu waktunya tiba, kemegahannya akan terlihat oleh manusia nyata. Saat ini ku bentengi dan ku lindungi, tidak terlihat oleh manusia-manusia secara biasanya. Tapi manusia yang bersekutu dengan bangsa kami itu bisa melihatnya. Dan mereka berusaha untuk mengambilnya. Akhirnya terjadilah peperangan dan kami makan ruh sukmanya. Banyak manusia yang sudah menjadi korban dari semua. Banyak yang masuk ke sana nggak bisa keluar. Ya, karena tergiur oleh dunia. Kemilaunya emas permata yang ada di sana. Dan sebenarnya yang menjadi raja di sana itu sosok naga juga. Itu semua adalah dirahasiakan. Karena itu semuanya nanti akan diketahui oleh kalian.
Yang jelas itu semuanya tidak mungkin bangsa kami yang menguasai, karena manusialah yang sempurna, yang mempunyai perwujudan yang nyata, dan itu semua juga akan dinyatakan terlihat oleh dunia. Negeri-negeri yang lain pun akan melihatnya jika sudah dibuka semua benteng. Kalau sudah waktunya sudah tiba. Saya paham. Jadi tidak usah manusia itu mewujudkan, membangun. Nanti bangsa kami yang akan membangun secara gaib dan akan dinyatakan secara nyata. Mereka itu manusia hanya wasilah perantara saja. Hanya wasilah perantara saja. Yang mewujudkan, yang menyatakan. Selain kekuatan dari Sang Pencipta, yaitu dengan bangsa kami, bangsa gaib. Dan di Wendira itu ada katanya uap hitam yang lubang hitam sampai tembus ke suatu dimensi lain. Yang mereka ini tutupi. Itu karena golongan bangsa kami sebagian tidak bisa dimuslimkan, karena tugasnya itu berbeda-beda. Sampai terjadinya kehancuran, kemusnahan, terjadinya hari akhir. Itu semuanya energi yang sangat pekat dari golongan itu, karena ditugaskan, yaitu bangsa jin pasik. Tugasnya berarti manusia-manusia yang satu frekuensi, satu aliran. Manusia yang kesesat masuk ke alam gaib, masuk ke lubang hitam itu. Itu semua dijerumuskan. Sebenarnya dijerumuskan oleh nafsunya sendiri. Memang benar. Tapi nafsunya itu adalah ditunggangi oleh bangsa kami yang fasik dari golongan siluman dan bangsa jin yang fasik. Mereka dijadikan perantara ataupun tawanan, untuk dijadikan semua akan punya tugasnya masing-masing. Berarti kemarin kedatangan kami kemarin itu menggemparkan kerajaan gaib Wendira di sana. Mohon maaf. Karena mereka bangsa jin pasik itu tidak bisa diasih suatu aba-aba ataupun peringatan sedikit. Mereka bergerak dengan cepat, karena manusia itu sering menipu, berpura-pura menjadi pengikutnya, tapi ternyata menjadi musuhnya. Mereka mempunyai, katanya, bersatu dengan bangsa iblis, dengan bangsa jin pasik. Ternyata mereka masih bisa digoda oleh manusia dan mau dimasukkan muslim kembali. Itulah liciknya manusia. Sebenarnya manusia itu lebih pintar daripada bangsa kami, dan derajatnya lebih tinggi dari bangsa kami, karena sudah jelas tertera di dalam yang diturunkan Al-Quran itu, kitab suci, petunjuk dari para nabi yang kalian suci saat ini jalani. Itu semuanya ada ayatnya, yaitu tentang nas manusia, manusia dan manusia terus manusia, sampai yang paling bawah, jin yang terendah. Itu semuanya ada di dalam petunjuk
kebenaran itu adalah di kitab yang saat itu sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yang kalian saat ini Ya, memang bangsa kami pun ikut mengamalkan. Nah, ya memang manusia diciptakan, cuman banyak manusia yang bentuknya manusia tapi persifatannya seperti bangsa iblis karena nafsunya ditumpangi oleh dikuasai oleh iblis. Itulah nanti mereka diberi kekuatan dan dijadikan golongan bangsa iblis. Kenapa? Susah untuk dikalahkan dan susah untuk dirobohkan kekuatannya. Karena mereka sudah menjadi golongan bangsa iblis. Cuman hanya berwujud manusia saja. Nah, itu yang bahaya. Yaitu semuanya nanti pun akan ada kuncinya. Oh, iya. Diberikan oleh sang ahli pewaris dari kekasihnya, sang pencipta. Iya. Kanjeng Nabi itulah ahli waris yang harus memberikan kepada yang mendapatkan. Ya, yang Sabri bisa komunikasi sama Raja Gaib Wentira. Pertama saya sampaikan, saya minta maaf jika kami kemarin itu, kedatangan kami itu membuat Kerajaan Gaib Wentira bergejolak. Cuman sampaikan juga jika suatu saat kami mendapatkan perintah untuk membuka semua dan hak pewaris itu harus diberikan kepada beliau, kami akan datang lagi dengan surat izin dari beliau. Sampaikan itu. Bisa nggak komunikasi yang Sabri ke Raja Wentira? Bisa. Itu nanti jika waktunya sudah mendekati. Iya, pasti. Kami akan bergerak dengan tugas dari raja kami. Karena raja kami akan mengetahui waktu dan saatnya. Nagageni sudah menjadi suatu pemimpin andalan dari golongan jin tertua di zaman dahulu. Beliau karena wujud sebagai naga yang mempunyai kekuatan api yang sangat dahsyat dari setiap kawah Gunung Merapi. Itu semuanya sudah menyatu di dalam tubuh jasad. Sampaikan saja pesan itu ke Raja Naga yang di Wentira. Kalau kami sudah mendapatkan tugas, harus diwujudkan ke alam nyata, ada hubungannya dengan manusia yang nyata. Kami membawa stempel nih dari Maharajanya Raja. Jadi kalian harus, Raja Alwentira harus paham, jangan sampai kami datang harus ada pertempuran lagi. Karena itu semuanya, sebelum kalian datang pasti akan ada pasukan-pasukan naga dari Raja Nagageni yang akan datang dahulu. Jadi kami akan mengkomunikasikan, memberitahu kepada mereka agar menyingkir dari barisannya. Kalau gitu karena tugas mereka itu akan dicabut sesuai dengan perintah dan akan diputus semua perjanjian-perjanjiannya. Tugasnya akan diambil, dikembalikan kepada sang penguasa ke Lailatul Mahfuz, ke alam sana. Karena mereka sudah jelas menjalankan tugas yang benar, dan waktunya tiba akan dicabut, akan diputuskan perjanjian dan tugasnya akan diambil. Semoga mereka benar-benar melakukan tugas dengan amanah. Makanya mereka benar-benar, walaupun dari yang mengaku sebagai pengikutnya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, mereka tidak mudah percaya dan tidak mudah terpengaruh. Bahkan memakai nama beliau.
Mereka lebih tahu bahwa manusia yang ingin menipu karena banyak menjadi pengikut sebagai pura-pura saja. Tujuannya hanya sebenarnya untuk Wendira, agar bisa mereka mengambilnya melalui nama beliau. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Memang harus seperti itu. Penjaga amanah perintah itu harus dijaga. Kalian pun nanti akan tahu siapa yang setia, yang taat dan patuh menjadi pengikutnya Sang Hyang. Ya, akan disaring semua. Nanti akan mudah dikalahkan oleh bangsa kami yang fasik. Contohnya akan terjebak oleh bangsa penunggu harta di setiap tempat. Bahkan Wendira itulah incaran di seluruh manusia yang haus tentang dunia. Mereka bermacam-macam akal tipu daya dijalankan agar bisa mendapatkan itu ya. Nanti mereka akan mudah terjebak. Nanti mereka akan mudah dilumpuhkan karena mereka menjadi pengikut beliau. Mengikut Sang Hyang Nur itu hanya berpura-pura. Dia mencari keuntungan. Ingin disegani di manusia yang lain, bahkan dari golongan bangsa kami. Ada seperti itu bangsa kami yang Muslim itu tahu kebenaran. Tahu ya, harus tahu, bisa membedakan nantinya. Nanti akan terlihat. Saat ini memang sudah mulai banyak. Nanti akan satu persatu akan ditarik menjadi golongan yang fasik bahkan. Memang harus disaring seperti itu. Maka dari itu kami hanya menyampaikan tugasku saja. Terima kasih. Itu semuanya. Kalau kujelaskan dari keturunan-keturunan kerajaan itu, ada memerlukan waktu yang lama. Karena cerita panjang ya, saya paham. Tapi yang jelas, nanti yang memegang itu manusia yang nyata yang masih ada di muka bumi. Terima kasih sebelumnya atas kedatangan Eyang Sabri, dan juga sampaikan salam saya kepada beliau Raja Nagageni terkait kami membuat gejolak Raja Gaib Wendira. Sampaikan juga maaf kami kepada Raja Gaib di sana. Memang karena awalnya itu ada saudara kami yang pernah masuk ke alam sana, akhirnya kami datangi. Ternyata ya memang benar-benar teguh dalam perintahnya. Bagus dipertahankan itu. Sampai benar-benar tugasnya, perintahnya sudah turun itu. Ya sudah, itu saja. Semuanya itu adalah sudah masing-masing tugas. Karena kami pun dijuluki Eyang Naga Saketi ataupun Naga Sapertepi. Karena Saketi itu adalah melilit semua dari kekuasaan-kekuasaan. Itu dengan perwujudan kami. Berarti gede, yang Sabri gede ini. Lilitannya tubuh kami sampai ke ekor kami. Panjang yang Sabri. Itu kami sudah memberi semua. Kami sudah jelas, tidak begitu detail untuk menjelaskan karena memerlukan waktu yang lama. Saya paham. Kami unjuk pamit dan kami akan
memberi laporan kepada raja kami Nagageni. Iya, sampaikan salam saya ke beliau. Ya, Ya, monggo silahkan. Terima kasih yang Sabri sudah mau datang ke sini. Mohon maaf kalau kami mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allahu Akbar, subhanallah wallahu a'lam bishawab. Ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dari Wentira ini memang ada sesuatu yang benar-benar dijaga. Ada sesuatu yang berharga yang benar-benar dijaga untuk keperluan nanti. Yang kalau sudah ada waktunya. Yang berharga ini sebenarnya sudah ada pewarisnya. Jadi tidak sembarang orang bisa mengambilnya, dan pewaris ini manusia yang masih hidup di dunia ini, pewaris tunggalnya. Dan sebenarnya kami tahu sebenarnya pewaris tunggalnya itu siapa, cuman kalau belum ada perintah dari beliau, ya kami hanya sebatas mengetahui saja, melihat saja, tidak ini. Tapi kalau sudah ada perintah dari beliau, pasti akan sesuatu saat sudah waktunya. Nanti kita untuk lanjut Wentira di alam gaib. Memang kisah cerita di alam gaib ini ada hubungannya dengan golongan kita manusia. Semoga cerita ini bermanfaat dan semoga bisa terhibur untuk semuanya. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.